lautan mengguncang langit saat Poseidon menghantam dasar samudra dengan trisulanya. Tidak ada badai yang terjadi tanpa alasan. Amarahnya bukan sekadar kemarahan seorang dewa, tapi luapan dari luka lama yang terus menganga. Ia merasa dicampakkan, dikhianati sejak pembagian dunia pertama kali ditetapkan. Zeus mengambil langit, Hades mendapat dunia bawah, dan ia hanya menerima lautan, luas, kelam, dan sunyi. Ia tak menginginkan belas kasihan, tapi harga dirinya telah dilukai lebih dalam dari dasar laut itu sendiri. Di tengah kekacauan itu, cinta datang bukan sebagai penyembuh, melainkan racun yang memperumit segalanya. Amphitrite, nimfa yang memesona, menolak lamaran sang dewa laut. Ia lari, bersembunyi, berharap tak ditemukan. Tapi bagi Poseidon, penolakan bukanlah akhir, melainkan pelecehan terhadap kekuasaan yang telah ia perjuangkan. Dengan kekuatan penuh, ia mengejarnya, bukan karena cinta yang lembut, tapi karena ia tidak mau kehilangan satu lagi hal yang ingin ia genggam. Lautan menjadi medan pelampiasan. Ketika cinta berubah menjadi klaim dan hati menjadi wilayah kekuasaan, Poseidon pun kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mulai membenci kelembutan, karena kelembutan selalu menghindarinya. Ia mulai meragukan apakah yang ia rasakan adalah cinta, atau hanya obsesi yang menyamar sebagai kasih sayang. Di permukaan, badai mengamuk. Tapi jauh di dasar samudra, seorang dewa sedang tenggelam oleh konflik yang lebih dalam dari semua samudra yang ia miliki. Amphitrite akhirnya ditemukan, bukan karena menyerah, tapi karena tak bisa bersembunyi dari kehendak lautan. Poseidon menjadikannya permaisuri, tapi bukan sebagai lambang kebahagiaan, melainkan simbol bahwa ia bisa memiliki apapun yang ia kejar. Di istana bawah laut yang megah, ia membangun dunia yang indah, tapi di dalamnya, Amphitrite menyimpan sepi yang tak bisa dikeringkan oleh gelombang manapun. Poseidon tidak memintanya untuk mencinta, hanya untuk tetap tinggal. Dalam ruang tak bertuan antara kekuasaan dan kasih, Poseidon mulai menyadari bahwa kekuatan tak bisa memaksa cinta bertumbuh. Ia memiliki istana dari mutiara dan koral, pasukan makhluk laut yang tunduk, dan gelar yang disegani. Tapi Amphitrite tetap diam. Diam yang menyiksa lebih dari makian. Diam yang perlahan mengikis sisa-sisa kelembutan dalam dirinya. Di mata para dewa, Poseidon adalah penguasa laut yang tak tergoyahkan. Tapi di balik ombak yang ia kendalikan, ia mulai retak. Keinginannya untuk mencintai berubah menjadi kebutuhan untuk dikagumi, untuk diakui sebagai lebih dari sekadar pemilik gelombang. Ia ingin menjadi pusat dunia seseorang, namun dunia Amphitrite tak pernah berputar di sekelilingnya. Hari demi hari, Poseidon duduk di takhtanya, memandangi arus yang tak pernah berhenti. Kekuasaan tak pernah memberinya kedamaian. Dan cinta, bagi seorang dewa yang terbentuk dari konflik dan kehendak, mungkin hanyalah ilusi yang tak pernah bisa ia genggam sepenuhnya. Di antara banyak nama yang pernah singgah di hati Poseidon, tak ada yang meninggalkan luka tajam Medusa. Ia bukan dewi, bukan nimfa, melainkan manusia. Seorang pendeta cantik di kuil Athena yang matanya memantulkan keberanian dan keteguhan. Poseidon terpikat bukan hanya oleh kecantikannya, tapi oleh caranya berdiri tanpa takut, bahkan terhadap para dewa. Tapi hasrat Poseidon adalah badai yang tak bisa ditahan. Ia mendekati Medusa bukan dengan kata-kata, melainkan kekuatan. Hubungan itu tak pernah didasari kesepakatan dan Athena murka. Bukan kepada Poseidon, tapi kepada Medusa. Di hadapan dewa-dewa lain, harga diri lebih penting dari keadilan. Medusa dikutuk menjadi monster dengan rambut ular, dan siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Poseidon tak pernah membela Medusa. Ia membisu, seperti laut saat sebelum badai. Mungkin karena malu, mungkin karena merasa tak bersalah. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa cinta yang ia sentuh telah berubah menjadi kutukan abadi. Setiap gemuruh laut setelah itu bukan sekadar murka, tapi penyesalan yang tak pernah bisa ia ucapkan. Medusa menjadi kenangan yang menghantui setiap sudut samudra. Bukan karena keindahannya yang hilang, tapi karena ia adalah satu-satunya yang berani mencintai Poseidon tanpa tunduk. Dan itu adalah kehilangan yang tak bisa dikembalikan.
bahkan oleh dewa sekalipun. Zeus memandang dari langit dengan mata yang disanjung, disembah dan dipatuhi. Poseidon yang menguasai lautan selalu berdiri di bawah bayang-bayang kekuasaan sang kakak. Mereka bukan sekadar saudara, tapi dua sisi dari ambisi yang sama. Zeus haus akan kekuasaan langit, sementara Poseidon ingin lebih dari sekadar lautan yang dingin dan tak menentu. Setiap keputusan besar Olympus tak pernah menempatkan Poseidon sebagai pusat. Ia selalu jadi yang kedua. Dalam perang melawan para Titan, ia bertempur setara. Tapi saat kemenangan datang, kehormatan hanya menghampiri Zeus. Tak sekalipun Poseidon diminta memimpin. Ia hanya dipanggil saat kekacauan datang, saat lautan mengamuk, saat umat manusia perlu dihukum. Itulah mengapa ia sering menentang Zeus. Bukan karena ingin menjatuhkan, tapi karena lelah menjadi bayangan. Ia ciptakan gempa, menenggelamkan kota, mengguncang pantai, bukan demi kehancuran, tapi demi pengakuan. Ia ingin didengar oleh langit, bukan hanya oleh makhluk laut dan manusia yang berdoa saat kapal mereka karam. Konflik dengan Zeus bukan hanya persaingan kekuasaan, tapi luka batin yang terus diperparah oleh jarak. Mereka bersaudara, tapi tak pernah benar-benar bersama. Poseidon bukan ingin langit, tapi ingin setara. Dan ketika dunia tak memberinya itu, ia pun memilih untuk menjadi badai bagi siapapun yang berdiri di hadapannya. Di antara manusia yang pernah disentuh oleh dewa laut, Tyro adalah salah satu yang namanya tertulis jelas dalam catatan mitologi. Ia bukan perempuan biasa, melainkan keturunan bangsawan, istri dari Kretheus, Raja Iolcus. Namun hatinya diam-diam terpaut pada Enipeus, dewa sungai yang tampan dan misterius. Poseidon memperhatikan dan menyusun tipu daya. Suatu malam ia menyamar menjadi Enipeus, mendekati Tyro di tepi sungai dan menjalin hubungan dengannya. Dari penyatuan itu lahirlah Pelias dan Neleus, dua tokoh besar yang kelak memengaruhi takdir bangsa Yunani. Poseidon tahu tempatnya bukan di istana manusia, bukan di samping perempuan yang hidup dibatasi umur. Poseidon kembali ke laut, meninggalkan Tyro tanpa memberi penjelasan, tak pula menunjukkan diri setelahnya. Baginya, hubungan itu bukan ikatan, melainkan bagian dari rancangan ilahinya untuk menanam pengaruh di antara manusia. Alasan kepergiannya bukan karena bimbang atau takut, tapi karena ia tahu dirinya bukan bagian dari dunia manusia. Poseidon tidak bisa hidup di istana yang terikat pada waktu, umur, dan kesetiaan. Ia adalah entitas kekal, dan kekekalan tak pernah punya tempat di sisi manusia fana. Hubungannya dengan Tyro adalah bukti bahwa bahkan cinta yang menghasilkan darah keturunan tidak cukup kuat untuk menahan seorang dewa di daratan. Tyro menghadapi aib, membesarkan dua anak setengah dewa tanpa ayah. Ia tak menoleh, bukan karena tak peduli, tapi karena dunia manusia selalu terlalu sempit bagi dewa yang dibentuk dari samudra, gelombang, dan kehendak mutlak. Tidak semua amarah Poseidon datang dari kehancuran. Pernah, ia membangun. Bersama Apollo, ia turun ke dunia sebagai bentuk hukuman dari Zeus, bekerja dalam wujud manusia melayani Raja Laomedon di Troya. Tugas mereka bukan tugas biasa, mendirikan tembok kota pelindung agung yang menjadi simbol kekuatan dan keabadian peradaban Troya. Namun saat pekerjaan agung itu selesai, Laomedon mengingkari janji. Ia menolak membayar dua makhluk abadi yang telah menumpahkan kekuatan ilahinya demi manusia. Bagi Poseidon, ini bukan sekadar penghinaan, tapi pelecehan terhadap kehormatan seorang dewa. Ia tidak datang sebagai pelayan dan tidak pernah meminta belas kasih, tapi ia menuntut keadilan. Bertahun-tahun kemudian, saat perang Troya meletus, Poseidon melihat kesempatan untuk menuntaskan luka lama. Ia mendukung Yunani bukan karena kesetiaan, tetapi karena hasrat membalas. Ia mengirimkan badai mengatur angin, mengayunkan ombak yang membawa kapal-kapal perang menuju pantai Troya. Ia tidak menghancurkan tembok itu secara langsung, tapi memastikan kehancurannya tak terelakkan. Saat batu-batu megah itu akhirnya runtuh, Poseidon tidak tertawa. Ia hanya menyaksikan dari kejauhan, diam dan dingin, seperti lautan yang menyimpan dendam jauh di dasarnya. Ambisi Poseidon bukan hanya sekadar amarah yang membara. Ia adalah dewa yang ingin dihargai dan diakui setara dengan Zeus, saudara sulungnya yang selalu mendominasi Olympus. Dalam bisikan rahasia, Poseidon mengikatkan diri dengan Hera dan Athena untuk menjatuhkan Zeus dari singgasana.
Rencana ini dilandasi keinginan untuk mengubah tatanan kekuasaan, menghapus bayang-bayang langit yang selalu membayanginya. Namun rencana itu gagal karena pengkhianatan Tethys, nimfa laut yang menyadari bahaya yang mengancam dunia para dewa. Zeus dibebaskan dan kekuasaan tetap berada di tangannya. Poseidon menerima hukuman berupa tugas berat, membangun tembok Troya sebagai bentuk penebusan. Namun ini bukan semata pengucilan, melainkan juga peringatan bahwa ambisi yang tidak terkendali bisa membawa kehancuran. Sejak saat itu, Poseidon semakin menyendiri, memilih menghindari pertemuan para dewa di Olympus. Ia menjadi penguasa yang lebih misterius dan penuh kekacauan, membawa badai dan gempa sebagai ekspresi kekecewaan dan penegasan eksistensinya. Kekacauan bukan lagi efek samping, melainkan pilihan yang disengaja untuk menunjukkan bahwa dirinya tak bisa diabaikan. Poseidon memiliki banyak keturunan, baik dari nimfa, dewi, maupun manusia biasa. Namun, tak satu pun benar-benar mewarisi kebijaksanaan dan kasih sayangnya secara utuh. Banyak dari anak-anaknya justru menjadi ancaman bagi dunia mereka sendiri karena kekuatan yang diberikan tanpa bimbingan. Contohnya adalah Polyphemus, raksasa bermata satu yang akhirnya dibutakan oleh Odysseus, lambang kegagalan pewarisan kekuasaan. Kekuatan yang tanpa arahan bisa berujung pada kehancuran yang luar biasa. Selain itu ada Pegasus, kuda bersayap yang lahir dari darah Medusa, sebuah warisan indah sekaligus pengingat akan akibat dari ambisi dan konflik cinta yang tak terselesaikan. Theseus, pahlawan Athena, dikenal memiliki darah Poseidon, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal ayahnya. Anak-anak Poseidon tumbuh dalam bayang-bayang besar, kuat namun kesepian, menghadapi pergulatan hidup tanpa pemandu yang bisa diandalkan. Poseidon sendiri jarang hadir dalam kehidupan mereka. Ia lebih memilih menjadi kekuatan yang jauh, membiarkan mereka berjuang sendiri menghadapi nasib dan dunia yang keras. Dalam luasnya lautan, ia mulai menyadari bahwa mewariskan kekuatan tanpa kehadiran dan kasih sayang adalah sebuah kutukan yang akhirnya melahirkan generasi kehilangan arah dan makna. Poseidon bukan hanya dewa laut yang dikenal karena kemarahannya yang mengamuk, tetapi juga sosok yang terperangkap dalam kesendirian yang mendalam. Kekecewaan yang berulang dari saudara-saudaranya, pengkhianatan manusia, dan cinta yang tak pernah utuh telah membuatnya terisolasi dari dunia yang seharusnya ia kuasai. Lautan luas menjadi cermin bagi jiwanya yang gelisah dan penuh pergulatan, di mana badai dan gelombang bukan hanya fenomena alam biasa, tetapi juga refleksi pergolakan batin yang abadi. Di balik kemarahan yang sering mengamuk dan menghancurkan, terdapat rasa sakit yang jarang terlihat oleh siapapun. Poseidon ingin diakui dan dicintai, namun sifatnya sebagai dewa yang abadi justru menjadi penghalang untuk keintiman sejati dengan makhluk lain. Kekuasaannya yang besar seringkali membuatnya terpisah dari orang lain, menjadi penghalang dan bukan jembatan. Dalam kesendiriannya, Poseidon terus menghadapi pertarungan abadi antara dendam yang membara dan harapan yang kerap pudar, antara gelombang laut yang menghantam pantai dan ketenangan yang tak kunjung datang ke hatinya. Kesendirian itu adalah bagian dari warisan yang ia bawa, sebuah beban berat di balik mahkota penguasa laut. Warisan Poseidon tidak hanya berupa ombak yang menggulung atau badai yang menderu, tetapi juga mencakup pengaruh luas yang terus terasa di dunia manusia maupun para dewa. Ia menjadi simbol kekuatan alam yang tak dapat diprediksi dan keinginan kuat untuk dihormati tanpa kompromi. Meskipun sering dicap sebagai pembawa kekacauan, gejolak yang ia ciptakan adalah bagian dari keseimbangan semesta, dari harmoni yang tak pernah benar-benar tenang. Namun, warisan itu datang bersama konsekuensi yang tak ringan. Anak-anaknya yang tercerai berai, sebagian ditakuti, sebagian dilupakan. Dendam yang mengakar pada banyak kisah. Kesepian yang membeku dalam samudra luas. Poseidon tetap berdiri sebagai penguasa laut, tapi juga sebagai dewa yang terus mencari tempatnya, terombang-ambing antara cinta yang rapuh dan kekuasaan yang absolut. Bagi mereka yang mengenal mitos, Poseidon bukan sekadar dewa laut. Ia adalah perwujudan konflik antara kekuatan dan keinginan untuk dimengerti, antara amarah dan kerinduan untuk dicintai. Di balik setiap badai yang mengamuk, ada jiwa yang pernah terluka, mencari makna di tengah gelombang yang tak pernah tenang. Jika kisah ini menggugah Anda,
Jangan biarkan ia tenggelam begitu saja. Beri tanda suka, bagikan kepada mereka yang haus akan cerita mitologi, dan berlangganan untuk menyelami lebih dalam dunia dewa-dewi, pahlawan, dan tragedi yang membentuk sejarah abadi umat manusia.